Oke, lanjut lagi. Sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Prinsip pengenalan Excel. Buatan spreadsheet di ujung jari. Ini Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi perangkat lunak untuk mengolah kata yang tak tertandingi. Ini adalah alat serbaguna yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari perhitungan sederhana hingga analisis data yang kompleks dengan antarmuka yang intuitif. Dari fitur yang Excel menjadi standar industri di berbagai bidang, baik Anda seorang pelajar, profesional, profesional bisnis, atau siapapun yang perlu mengelola dan menganalisis data. Excel menyediakan fondasi yang kokoh dari melacak anggaran pribadi hingga mengelola proyek berskala besar. Kemampuannya membuat tak tergantikan. Nah, memahami struktur dasar Excel, workbook, worksheet, dan cell. Nah, untuk memulai perjalanan Anda di Excel, penting untuk memahami struktur dasarnya. Setiap Excel disebut sebagai workbook. Sebuah workbook dapat diibaratkan sebagai sebuah buku yang berisi banyak halaman. Nah, setiap halaman dalam workbook disebut dengan worksheet atau sering disebut lembar kerja. Sebutnya worksheet ya, lembar kerja itu Anda dapat memiliki berbagai worksheet dalam satu workbook, memungkinkan Anda untuk mengatur dan mengolah data terkait dalam satu lokasi. Unit dasar dari worksheet adalah sel. Sel adalah perpotongan antara baris diberi nomor dan kolom diberi huruf. Setiap sel memiliki alamat unik seperti A1, kolom A, baris 1, atau kolom B, berarti B2 itu kolom B baris 2 yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mereferensikan data di dalamnya. Contohnya kita seperti ini. Kita lihat, kita buka Excel nih. Nah, ya, langsung data-datanya aja di sini lihat. Nah, sini ada kalau kita klik ini nama murid. Nah, sini munculnya A1 name box. Nah, name box itu A1. Karena kenapa A1? Di sini kolom A baris 1. Kalau kita L atau P kliknya B1 itu pun seterusnya. Nah, selanjutnya lanjut lagi. Nah, memang terus lanjut jenis-jenis data yang dapat Anda masukkan di Excel. Excel dirancang untuk menampung berbagai jenis data yang memungkinkannya digunakan untuk tujuan yang sangat beragam. Memahami jenis data ini sangat penting untuk menggunakan Excel secara efektif. Nah, data teks ini adalah jenis data yang paling umum, terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Digunakan untuk nama, deskripsi, judul, atau informasi non-numerik lainnya. Jenis data ini, nah, kalau yang kedua itu data angka atau number. Jenis data ini mencakup semua nilai numerik, baik bilangan bulat maupun desimal, penting untuk perhitungan dan analisis kuantitatif. Data tanggal dan waktu, Excel memiliki format khusus untuk tanggal dan waktu, memungkinkannya melakukan perhitungan durasi atau menguratkan data berdasarkan waktu. Untuk data rumus, formula. Nah, ini adalah inti kekuatan Excel. Rumus adalah instruksi yang melakukan perhitungan atau tugas lainnya pada data di worksheet. Nah, masukkan data yang tepat dengan format yang benar adalah langkah pertama untuk analisis data yang akurat dan efisien. Lanjut. Nah, perhitungan memulai dengan formula dasar Excel. Kekuatan sejati Excel terletak pada kemampuannya untuk melakukan perhitungan secara otomatis menggunakan formula. Dengan formula, Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan. Nah, jadi dan memasukkan keangkatan data. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik banyak-banyak gitu. Kalaupun ada data yang banyak, kita cukup dengan menggunakan formula. Setiap formula di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini memberitahu Excel bahwa apa yang Anda ketik berikutnya adalah instruksi untuk melakukan perhitungan, bukan sekedar teks atau angka. Setelah tanda sama dengan, Anda dapat melakukan operasi matematika sederhana, seperti penjumlahan, plus, pengurangan.
pengurangan, perkalian, tanda bintang, dan pembagian. Nah, misalnya jika Anda ingin menambahkan nilai di sel A1 dengan nilai di sel B1 dan menampilkan hasilnya di sel C1, Anda cukup mengetik sama dengan A1 tambah B1 di sel C1. Excel akan secara otomatis menghitung jumlahnya. Ini menghemat waktu yang signifikan dibandingkan dengan melakukan perhitungan manual, terutama saat Anda berurusan dengan sejumlah besar data. Contohnya seperti ini. Nah, total nilai. Nah, kalau kita, ini masih sedikit ya, total nilai. Nah, kalau misalkan ini, kita apa namanya, tulis satu-satu kan bakal lama. Lihat nih, di sini rumusnya nih, ini formulanya. Sama dengan sum, nah, kita jumlahin total yang kita. Nah, ini, kita tinggal tarik ke bawah, selesai. Nggak perlu kita nulis satu-satu. Kan lama kalau nulis satu-satu. Nah, itu fungsinya formula. Untuk fungsi esensial untuk analisis data. Nah, ini ada sum, average, mean, dan max. Selain formula dasar Excel menyediakan berbagai fungsi bawaan yang mempengaruhi analisis data. Berbagai fungsi yang paling sering digunakan dan penting untuk formula adalah sum, average, mean, max. Nah, untuk sum fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan serangkaian angka. Sangat berguna untuk total penjualan, total biaya, atau total nilai. Untuk average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, kalau min, ini menemukan nilai terkecil. Kalau max, sebaliknya, mencari nilai terbesar. Contohnya seperti tadi. Nah, ini kan total nilai. Kita mencari total nilai, rumusnya sama dengan sum. Nah, blok ininya yang kita akan cari, tinggal enter. Nah, selesai. Ini tinggal tarik ke bawah. Tinggal sama. Jadi kita nggak usah nulis satu-satu. Nah, untuk rata-rata nilai. Nah, average C2, E2. Nah, kenapa ya C2 sampai E2? Karena kita menjumlahkan nilai C2 nih sampai E2. Nah, C2, E2. Hasilnya rata-ratanya segini. Nah, mencari banyaknya murid itu banyak ya. Jumlah total. Nah, ini rata-rata. Nah, ini nilai rata-rata tertinggi. Nah, berarti kita nyari nilai rata-rata yang paling tinggi. Coba, ini kan masih sedikit nih. Coba kalau data-datanya banyak, terus nilainya beda-beda, kita mau nyarinya gimana? Kita harus scroll-scroll dulu. Kalau misalkan kita nulis rumusnya sama dengan max, terus tinggal kita blok rata-rata nilainya, di otomatis dicari oleh Excel. Ini min sama min juga nyari nilai terkecil. Itu fungsi formula. Lanjut. Sekarang fungsi if. Pengambilan keputusan berbasis logika. Fungsi if adalah salah satu fungsi logika paling kuat dan serbaguna di Excel. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk melakukan uji logika dan menghasilkan nilai yang berbeda berdasarkan apakah suatu kondisi terpenuhi, true atau tidak, false. Nah, ini dia. Tentunya if. Logical test, value if true, value if false. Logika test itu kondisi yang ingin Anda uji. Nah, value if true, nilai yang akan ditampilkan jika kondisi benar. Kalau false, jika salah. Nah, contoh paling umum adalah menentukan status lulus atau tidak lulus berdasarkan skor. Jika skor siswa lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Jika tidak, tidak lulus. Fungsi if juga dapat dikembangkan menjadi nested if bersarang, di mana satu fungsi if berada di dalam fungsi if lainnya, memungkinkan Anda untuk menguji beberapa kondisi dan menghasilkan lebih banyak. Kemungkinan hasil ini sangat berguna untuk skenario penilaian yang lebih kompleks atau kriteria pengambilan keputusan yang berat. Contohnya, ya. Nah, sini status. Status itu lulus atau tidak lulusnya. Nah, sini keterangannya kriteria kelulusan berdasarkan nilai kata-kata itu. Jika 65 sampai 100 itu lulus, di bawah 65 tidak lulus. Nah, sini lihat kata-kata nilai. Nah, yang di bawah
65 itu tidak lulus. 59, 56, 47, 61. Nah, ini contohnya tuh rumus if. If G2 lebih dari sama dengan 65 itu lulus. Jika tidak lulus, tinggal enter. Nah, kalau if yang banyak, tadi kan if beberapa cabang if dalam if. Namanya tadi apa? Nah, if bersarang nested if. Ini seperti ini. Ini mencari grade. Nah, grade kan banyak tuh. A, B, C, D, E. Nah, kurang dari 50 itu E, lebih dari sama dengan 50 D, lebih dari sama dengan 60. Nah, ini contohnya tuh if. If-nya bukan satu. Jadi if-nya satu, dua, tiga. Dia ada tiga rumus if-nya. Nah, kan beda-beda tuh. Yang 88 dapat E, dapat A. 47 dapat E, karena kurang dari 50. Jadi kita nggak usah ngeliat-ngeliat nih, nyari data-datanya ini dapat berapa, tulis A, dapat berapa. Ya, 61 dapat C, 88 dapat A, 68 dapat C. Kan lama kalau gitu. Nah, jadi kita pakainya rumus saja, pakai formula. Oke, lanjut. Mengatur dan menyaring data dengan sort dan filter. Nah, ketika Anda berurusan dengan kumpulan data yang besar, menemukan informasi spesifik atau melihat tren bisa menjadi tantangan. Fitur sort dan filter di Excel adalah alat yang sangat diperlukan untuk mengelola dan menganalisis data. Nah, sort itu urutan. Jadi kalau kita mau ngurutin data, misalkan dari A sampai Z, itu kan biasanya kalau absen itu kan dari A dulu baru sampai Z kan. Itu bisa menggunakan fitur sort. Kalau filter sharing memungkinkan Anda untuk menampilkan hanya baris data yang memenuhi kriteria dan menyembunyikan sisanya. Yuk, memastikan akurasi data. Kesalahan entry data adalah hal yang umum dan dapat menyebabkan masalah besar dalam analisis. Fitur data validation di Excel dirancang untuk membantu Anda mencegah kesalahan ini dengan membatasi jenis data atau nilai yang dapat dimasukkan ke data suatu sel. Nah, contoh membatasi input hanya pada angka bulat, angka desimal, atau teks dengan panjang tertentu, memastikan tanggal, membuat daftar drop-down, seperti daftar pilihan nilai A, B, C, atau daftar jenis kelamin pria. Seperti tadi yang saya jelaskan. Oke. Ringkas analisa dengan pivot table. Ringkas data Anda dapat dengan cepat menghitung total, rata-rata, hitungan, atau presentasi dari data Anda. Analisis, dinamis, dan interaktif. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.